Terus keadaan rumah loror yang ini juga kasih grease-nya jar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Untuk Cimuter Channel. Video kita kali ini kita akan membahas tips dan trik cara merawat loror yang benar ya, supaya di saat kita mengganti loror yang baru bisa awet dan tahan lama, dan intinya nggak aus ya. Oke, yuk ikutin terus videonya. Cara tahap-tahap apa yang harus kita lakukan dalam pergantian loror. Oke ya teman-teman, di saat kita mau mengganti roller, yang teman-teman harus perhatikan yaitu langkah-langkah yang harus perhatikan. Kita lihat kondisi rumah loror itu sendiri ya teman-teman. Kita lihat fisiknya, keadaan rumah roller sendiri udah kemakan apa belum. Kalau udah kemakan, dia akan bentuknya nggak akan rata ya, intinya nggak akan udah aus, udah terkikis. Nah, yang pertama kita cek terus keadaan rumah loror yang kotor, kita bersihkan ya. Kalau dia banyak kotoran kita bersihkan, kita semprot pakai kompresor yang tap-tap untuk merawat roller supaya awet ya. Sesudah kita perhatikan di rumah loror ini nggak ada kendala, nah kita langsung cek di bagian ini teman-teman. Cek di bagian ini juga, dia posisi dudukan ini dia harus rata ya, harus rata. Begitu kita begini dia kerasa, dia nggak ada jeda, jadi dia langsung ya. Kalau dia terasa jeda berarti ini udah aus ya. Secara nggak langsung ini harus dikikis, dikikir apa digerinda ya cara-caranya. Oke ya teman-teman, yang harus perhatikan posisi rumah loror masih bagus dan posisi dudukan ini dia rata, nggak ada jeda. Dan untuk cara-caranya untuk bisa, kalau di bagian sini udah nggak ada masalah ya teman-teman. Nah, kita langsung langkah berikutnya, di saat kita pengisian grease untuk rumah roller ini, kita kasih grease sedikit aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Karena kalau kita pengisian grease terlalu banyak, yang kita khawatirkan grease-nya akan masuk ke rumah roller, yang akan mengakibatkan roller ini bekerjanya nggak akan maksimal ya, dan akan kemakan hanya satu sisi saja ya. Intinya kinerjanya nggak baik, nggak bagus, dan bisa mengakibatkan roller ini cepat aus. Nah, untuk pengisian grease-nya sedikit aja. Intinya untuk tahap yang pertama, kalau rumah loror ini kotor, dibersihkan supaya perawatan loror itu sendiri bisa awet dan nggak akan peyang. Untuk tahap yang pertama. Oke teman-teman, karena apa teman-teman, di saat kalau pengisian grease terlalu banyak, kan roller pasti gini teman-teman. Roller nih, kita contohkan ya, roller ya, kita contohkan begini asumsinya. Di saat di RPM atas, secara otomatis ya teman-teman, perhatikan, secara otomatis bos ini akan kedorong keluar, dia akan sejajar dengan rumah roller ini ya, rumah roller ini. Nah, dan posisi roller, perhatikan teman-teman, posisi roller perhatikan, dan posisi roller dia akan naik teman-teman, dia akan naik. Nah, bos ini dia akan mendorong
kayak gini teman-teman ya, mendorong. Nah seandainya kata kita terlalu ngasih gemuk berlebihan atau grease berlebihan, gemuk ini bisa masuk ke perumahan roller ya, yang akan mengakibatkan kerja roller ini nggak stabil dan akan kemakan satu sisi ya teman-teman. Nah oke. Dan untuk pemasangan rollernya sendiri, untuk sisi yang ada teflonnya, ini dipasang berlawanan arah rotasi puli ya teman-teman. Untuk arah putaran rotasi puli teman-teman perhatikan, puli berputar kayak gini teman-teman, puli berputar. Nah puli berputar kayak gini, dan ini posisi teflon atau kita namakan sisi stopper, dia dipasang berlawanan arah rotasi puli ya. Nah lihat untuk cara pemasangannya, ini sisi teflon kita pasang kayak gini, begitu seterusnya sisi teflon kita pasang kayak gini. Masangnya dia ke arah kanan ya teman-teman. Tuh pokoknya intinya berlawanan arah putaran puli ya, perhatikan tuh. Nah untuk tahap pertama ya, kita cek fisik dari ya ini teman-teman perhatikan. Untuk supaya kita bisa merawat roller bisa awet, yang pertama kita perhatikan perumahan roller, dia harus keadaan bersih. Yang kedua, cek bagian tutup rollernya supaya dia nggak ada jeda ya. Jadi intinya di saat roller naik ke sini teman-teman, di saat dia bisa lancar. Jadi intinya dia nggak tergerus di sini ya. Kalau ini harus normal, nggak ada jeda. Nah, nggak ada jeda, dia pasti. Nah ya kayak gini. Oke. Terus pengisian grease juga jangan terlalu banyak. Nah ini untuk langkah awal di saat kita pergantian roller. Untuk itu intinya kondisi perumahan roller itu bersih. Karena seandainya kata kok kotor bisa berpengaruh pada umur roller sendiri. Untuk tahap yang kedua, di saat kita mau mengganti roller yang dengan yang baru, yang harus kita cek yaitu seal puli bagian depannya teman-teman. Kita cek apakah seal puli depan bocor apa enggak. Seandainya kata bocor, kita ganti. Seandainya kata kita kok nggak ganti, itu efeknya bisa menimbulkan terjadi slip ya, terjadi slip sehingga roller ini akan bergerak hanya satu sisi saja. Imbasnya kalau seandainya kata seal puli itu bocor, oli akan masuk ke perumahan roller, dan untuk pergerakan roller itu sendiri dia nggak akan maksimal dan akan mengakibatkan ya dia hanya bergerak satu sisi saja dan bisa mengakibatkan roller ini piang ya teman-teman. Nah kita cek di bagian seal puli bagian depan, apakah kalau emang nggak layak kita ganti ya, makanya. Terus untuk tahap yang ketiga itu beban dalam berkendara ya teman-teman. Oke, beban dalam berkendara itu sangat diperhatikan teman, karena dia pengaruh terutama untuk umur roller sendiri ya. Kalau jadi intinya jangan kita membawa beban yang berlebihan melebihi kapasitas motor itu sendiri ya. Karena roller bisa piang itu disebabkan oleh beban berkendara yang terlalu overload atau berat. Jadi intinya secara garis besar, tips trik cara supaya roller di saat kita ganti roller itu bisa awet, bisa tahan lama, yang harus kita perhatikan, kita bersihkan perumahan roller. Cara pemberian grease jangan terlalu banyak, pemasangan roller jangan kebalik. Kita harus paham antara sisi stopper dan sisi stopper. Yang kedua, kita cek bagian tutup perumahan roller
apakah masih layak apa enggak. Kalau emang nggak layak, kita bisa akalin atau bisa kita ganti. Yang kedua, kita cek bagian seal puli depan apakah bocor apa enggak. Terus yang ketiga, beban dalam berkendara. Oke ya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Cara perawatan roller yang benar di saat kita mengganti roller supaya roller bisa awet dan tahan lama. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman. Salam UTC Motor Channel.